Pastinya Anda semua nggak mau dong ketinggalan informasi dari kita, makanya jangan lupa subscribe official iNews Channel dan klik tombol lonceng yang tertera di layar Anda, supaya kita lebih semangat memberikan informasi kepada Anda. Pemirsa, hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kota Bekasi, Jawa Barat, jumlah pengguna KRL di stasiun Bekasi mengalami penurunan. Pemkot Bekasi merupakan salah satu daerah yang mengusulkan penghentian sementara operasional KRL. Petugas gabungan Pemkot Bekasi, Polres Metro Bekasi Kota, serta Kodim 0507 Kota Bekasi pagi tadi memantau penerapan PSBB di Stasiun Kota Bekasi. Stasiun Bekasi merupakan salah satu titik konsentrasi warga. Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, yang memimpin sidak mengatakan terjadi penurunan jumlah pengguna kereta pada hari pertama hingga hari ketiga penerapan PSBB. Pemerintah Kota Bekasi sudah mengajukan usulan pemberhentian sementara operasional KRL komuter lain di Stasiun Bekasi. Mulai ada terjadi penurunan dan juga social dan physical distance ya terus diupayakan oleh para petugas PT KAI. Yang perlu dilakukan adalah setelah keluar dari sini, karena tadi berdasarkan informasi bahwa perjalanan itu masih tetap ya, bahwa mereka nanti akan berhenti di beberapa stasiun dan tidak ada pengurangan terkait dengan pemberhentian. Pemirsa, terkait wacana penghentian sementara operasional kereta rel listrik atau KRL untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, telah bergabung bersama kami pengamat transportasi, ada Bapak Darmaning Tias. Selamat siang, Pak Darmaning Tias. Selamat siang, Sapa dan para pendengar, para pemirsa iNews TV. Baik, Pak Dharma, bagaimana tanggapan Anda terkait rencana penghentian operasional KRL yang direncanakan oleh sejumlah kepala daerah? Ya, sebetulnya aturannya sudah jelas, baik peraturan Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, dan juga peraturan Gubernur DKI, juga peraturan Wali Kota Tangerang Selatan dan sebagainya, itu sudah jelas. Dan juga BPTJ perlu saya tambahkan bahwa tidak ada penghentian operasional termasuk KRL Jabodetabek. BPTJ tanggal 13 kemarin sudah melakukan rapat dengan para kepala dinas di wilayah Jabodetabek dan menyepakati tidak ada penghentian operasional. Jadi usulan penghentian saya kira tidak memiliki dasar, itu kalau kita bicara dari legal formalnya. Kalau kita bicara dari lapangan, kalau dihentikan itu justru kita tidak bisa mengontrol penyebaran. Karena apa? Karena ketika operasional KRL dihentikan, maka masyarakat akan mencari alternatif transportasi lain yang mungkin bis reguler, yang justru tidak terkontrol gitu, tempat duduknya, jaraknya dan sebagainya itu tidak diatur. Usulan saya justru kalau ingin membatasi atau ingin membatasi penyebaran, justru frekuensinya ditambah, dikembalikan seperti kemarin gitu. Kenapa? Logiknya gimana? Logiknya adalah jumlah penumpangnya turun, armadanya bertambah, jadi jaraknya itu terjaga gitu. Tetapi kalau dihapuskan, itu justru masyarakat akan mencari alternatif transportasi yang lain, dan itu yang pemerintah tidak bisa mengontrolnya gitu. Karena kalau kita lihat kan di peraturan gubernur maupun wali kota itu kan tetap ada bidang-bidang yang dikecualikan tidak masuk ke dalam PSBB ini. Nah, mereka ini kan tetap harus difasilitasi dengan sarana transportasi yang aman dan selamat. Nah, menurut saya KRL Jabodetabek itu sudah punya protokolnya yang jelas. Kalau kita naik KRL itu kan kursi-kursinya udah ditandai mana yang boleh diduduki, yang tidak. Tempat berdiri, lantai berdirinya juga sudah ditandai mana yang boleh dan tidak. Jadi itu sudah memenuhi protokol kesehatan gitu. Tapi kalau nanti mereka lalu mencari jalan
alternatif lain dengan menggunakan angkutan umum, misalnya bis reguler, yang mereka tidak berpikir soal protokol kesehatannya, tetapi hanya berpikir soal okupansi, karena ini kebetulan sepi, lalu tiba-tiba ada lonjakan penumpang, nah itu justru sangat berbahaya. Gitu. Jadi saya kira tidak perlu dilakukan pembatasan atau penghentian operasional. Pak Dharma, jadi kira-kira apa solusi terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di lingkup transportasi? Karena masih banyak masyarakat yang masih harus beraktivitas setiap harinya. Sebetulnya asal protokol-protokol yang sudah diatur, baik itu di peraturan Menteri Kesehatan maupun Pergub maupun Perwali, Perkap, Perkabupaten dan sebagainya, yang sudah diatur di situ itu dipatuhi, saya kira sudah cukup gitu, karena di sana kan juga sudah harus mencuci tangan, harus pakai masker, jaraknya 1 meter dan sebagainya. Jadi yang harus dilakukan adalah protokol itu ditegakkan, itu aja. Gitu. Jadi tidak harus dengan cara menghentikan. Baik, terima kasih Pak Darmaning Tias sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.